collective optimism itu akan sangat mempengaruhi performance kerja dari sekelompok orang tersebut. Di waktu yang sama, collective pessimism, orang yang pesimis bersama-sama juga akan menggali kubur yang akan lebih gelap gitu loh untuk satu kantor ini gitu. Kondisi supaya bisa sehat finansial di level awal tuh kayak gimana sih? Apa yang mereka harus lakukan? Ternyata yang penting itu adalah menyelamatkan uang ini dari kemauan kita untuk menghabiskannya. Gitu ya. Karena kalau uangnya ada di depan mata, itu rasanya pengen kita pakai terus gitu. Halo rekan Nakers dan sahabat Avanti, jumpa lagi di podcast Prodigi, produktif, inovatif, ya. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Dalam podcast ini, kami akan mengundang narasumber-narasumber keren yang semuanya akan berbagi inspirasi tentang tips-tips produktivitas di dalam bidangnya masing-masing. Tentunya di era digitalisasi dan akselerasi teknologi yang semakin cepat ini, produktivitas menjadi salah satu kunci untuk kita semua bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kali ini, dalam episode saat ini, saya FDV Wulansari akan mengajak bincang-bincang dengan narasumber kita yang keren banget, yaitu Mbak Likwina Hananto, CEO dan founder dari QM Financial, lembaga edukasi keuangan. Selamat datang Mbak Wina. Hai Ulan, senang sekali bisa hadir di sini. Ya, ini dalam ini yang berbeda ya Mbak ya. Biasanya kita ngomongnya keuangan. Biasa aku yang interview Ulan. Ya. Biasanya ngajar-ngajarnya ngomongin keuangan, tapi kali ini bersama rekan Nakers dan sahabat Avanti kita akan ngomongin keuangannya dalam angle yang berbeda Mbak. Jadi dari sisi produktivitas juga gitu ya. Oke, langsung aja Mbak ya. Ini kan sekarang tuh pasca pandemi kan makin akselerasi tuh makin gila-gilaan ya. Distraksi, teknologi, sosmed dan lain-lain. Orang-orang jadinya makin stres nggak sih gitu ya? Stres finansialnya tuh makin mungkin meninggi gitu. Nah menurut Mbak Wina dari pengalaman, karena kan QM nih edukasinya juga banyak dicari oleh HR gitu kan untuk share ke karyawannya. Betul. Nah ada nggak kira-kira cerita-cerita yang paling menarik gitu, alasan apa sih HR corporate ini ngajak edukasi keuangan ke karyawannya, dan apakah sih stres finansial ini mempengaruhi produktivitas karyawan apa enggak sih? Jadi satu yang menarik, aku lagi sering banget diajak sama BUMN untuk ngomongin financial wellness, yang ternyata tidak berdiri sendiri, dan alhamdulillahnya kami juga sudah melakukan campaign yang sama dari zaman pandemi. Kalau waktu pandemi itu kan memang kita mengkhawatirkan tentang kesehatan fisik ya. Betul. Tapi ternyata waktu pandemi kami belajar bahwa sehat fisik, sehat mental, sehat finansial harus jalan berbarengan. Nah, waktu diundang sama BUMN, ternyata banyak banget teman-teman HR di BUMN itu punya campaign tentang financial wellness yang digabungkan dengan employee wellness yang ternyata nggak berdiri sendirian Lan, harus holistik. Jadi benar-benar ada physical wellness, mental wellness, sama financial wellness. Barulah orang nanti akan mendapatkan wellness yang sesungguhnya. Artinya si yang namanya kesehatan finansial ini memang penting diakui oleh banyak teman-teman di HR sebagai bagian dari produktivitas yang nggak bisa berdiri sendiri, harus bareng sama fisik dan mentalnya, dan dikerjain semuanya bareng-bareng, nggak boleh nunggu salah satu gitu. Jadi harus paralel gitu. Harus paralel dikerjain semua ya. Nah ini kan aku juga sering dengar nih, maksudnya kalau banyak juga yang datang nih gitu, aduh edukasi dong karyawannya karena banyak yang terlibat sama utang yang luar biasa. Karena ya itu ya, sebut saja pinjol gitu ya. Sebut saja pinjol. Jadi banyak banget yang minta tolong jelasin pinjol, tolong jelasin pinjol gitu. Belum lagi sama temennya gitu ya, si juri pinjam teman. Nah kira-kira kalau yang misalnya ada cerita nggak sih dari mungkin sampai seberapa parah nih pinjol ini bisa merusak produktivitas seseorang gitu, kinerjanya dia di bidang-bidang lain gitu? Oh, udah ada misalnya kasus-kasus yang paling parah dulu ya. Yang paling parah, dan ini bukan rahasia, kita udah ketemu kasus-kasus dan ada beritanya di berita nasional, kasus-kasus orang yang kemudian melakukan perampokan.
Oke, kriminalitas jadinya ya. Kriminalitas. Jadi dia bukan cuman bolos masuk kerja ya, kan? Ya. Apa sih yang terburuk yang akan terjadi? Satu, dia bolos masuk kerja. Ini bukan cuman bolos masuk kerja, udah dia bolos, ternyata dia ngerampok di toko sebelah gitu, udah nyebelin banget. Ada kasus-kasus kayak gitu. Kemudian selain tadi urusannya dia bolos, dia masuk ke dalam kriminal. Yang kedua adalah jadinya di kantor itu nggak vibe check kalau anak sekarang bilangnya, vibe check ya. Jadi nggak match gitu, ngobrol nggak nyambung, suasananya mendung terus dianya. Nah yang kayak gini juga ternyata sangat mempengaruhi produktivitas, nggak cuman dianya aja tapi satu timnya. Jangan lupa kita itu kan kerja nggak sendirian ya, kita kerja sama tim sekantor, teman satu cubicle, teman yang meeting bareng. Kalau ada deadline yang bareng, tenggat waktunya bareng, ternyata dia miss melulu, dia gagal perform. Kayak gini tuh ternyata mempengaruhi. Aku perhatiin kalau orang kekurangan uang aja harusnya nggak ganggu produktivitas, tapi ternyata lengkap nih. Ketika orang ini secara finansial nggak baik-baik aja, langsung terpengaruh tuh secara mental. Ketika mentalnya nggak baik-baik aja, langsung terpengaruh secara fisik. Kan bikin nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur ya besok bangun secara fisik ke kantor juga nggak seger. Artinya kalau misalnya kita ragu emang financial wellness ini mempengaruhinya sejauh apa? Directly mungkin enggak, tapi akan langsung mempengaruhi mental dan fisik yang mempengaruhi produktivitas. Jadi mau nggak mau kita mesti ngecek nih, apakah kita secara fisik, mental dan finansial kondisinya baik-baik aja, supaya bisa kerja dengan kondisi yang lebih prima di kantor, kondisi yang lebih baik, lebih jernih lah kasarnya gitu. Kalau lebih jernih, jangankan target yang kita mau kejar ya, apa hal-hal sederhana yang bisa kita kerjakan sehari-hari juga pasti akan lebih baik hasilnya. Oke, jadi memang berpengaruh sekali gitu ya, misalnya hubungan antara kondisi finansial seseorang itu dengan sebagaimana dia bisa berperforma maksimal gitu di kerjaannya. Gitu Lain kok orang yang penghasilannya mencukupi, orang yang penghasilannya diatur baik-baik aja, orang yang gajinya tuh nggak asal lewat doang. Lain, pasti dia punya harapan. Mungkin ada satu nih, aku habis baca sebuah buku yang diantaranya nyeritain bahwa collective optimism itu akan sangat mempengaruhi performance kerja dari sekelompok orang tersebut. Di waktu yang sama, collective pessimism, orang yang pesimis bersama-sama juga akan menggali kubur yang akan lebih gelap gitu loh untuk satu kantor ini gitu loh. Saling narik gitu. Jadi saling narik, vibingnya tadi, vibe checknya tadi. Kan apa sih ini Gen Z ngomongin vibe check? Oh maksudnya ini. Jadi ternyata ada ilmu psikologinya yang bilang collective optimism sama collective pessimism di kantor tuh seperti apa. Apa yang dirasain sama satu individu akan nular ke orang lain. Oke, berarti kan memang penting nih gitu ya untuk memastikan kalau untuk perusahaan-perusahaan gitu ya, karyawannya punya kondisi keuangan yang baik-baik aja. Karena banyak juga kan yang ngerasa ini sebagai HR atau sebagai perusahaan kayaknya udah ngasih kompensasi yang di atas rata-rata pasar deh. Enggak ngaruh ternyata. Tapi kayaknya karyawan nggak pernah ngerasa cukup gitu ya, lewat-lewat aja. Nah biasanya kalau sharing ke corporate gitu Mbak, ke karyawan gitu, itu seperti apa sih? Apa tips yang biasanya di-share gitu ya? Kondisi supaya bisa sehat finansial di level awal tuh kayak gimana sih? Apa yang mereka harus lakukan? Disclaimer dulu ya, aku harus bilang naik gaji itu selalu menyenangkan. Tentunya. Semoga semuanya naik gaji dengan signifikan dan terus-menerus grafiknya meningkat gitu ya. Betul. Tapi kenyataannya aku ngajar di ratusan perusahaan, ketemu sama ratusan ribu orang. Penghasilan yang meningkat itu tidak dibarengi dengan kesejahteraan. Jadi belum tentu. Ada satu ukuran yang sering aku pakai adalah berapa persen sih dari penghasilan itu yang bisa kita simpan untuk masa depan, yang nggak dipakai sekarang, dipakainya nanti. Nah, ini namanya adalah saving rate, kemampuan kita untuk menabung atau rasio menabung, kemampuan kita menabung dari penghasilan. Biar bulat-bulat aja, berarti kalau penghasilannya 2 juta, berarti 10%-nya adalah 200.000. Kalau penghasilan 5 juta, berarti penghasilan ini harus ditabung 10%-nya adalah 500.000. Jadi rasio menabung ini atau saving rate ini biasanya adalah minimum bisa menyimpan untuk masa depannya ditabung sebesar 10%. Menariknya adalah ketika orang gajinya 2 juta, 5 juta, dia berusaha nabung 10% bisa. Waktu orang ini penghasilannya naik jadi 10, jadi 30, belum tentu dia bisa menyisihkan 10% dari penghasilannya. Padahal harusnya malah bisa. Padahal harusnya kan berarti kan dengan persentasenya tetap 10% aja, jumlah yang ditabung secara nominal meningkat kan. Nah kejadiannya sekarang adalah kalau misalnya gaji 5 juta nabung 500.000, waktu gajinya naik 10 juta dia nabungnya tetap 500.000. Yang adalah bukan 10%, berarti secara persentase menurun gitu. Ini yang akhirnya menunjukkan bahwa ternyata si manusia ini ketika penghasilannya bertambah, dia ingin hidup lebih enak. Wajar dong ya. Langsung mau ingin mungkin sejahteranya belum tentu. Ingin banyak gaya lah.
Ya apalagi dengan medsos gitu ya sekarang. Iya. Dulu belum bisa nih. Kita beli compare tas terus branded sama orang atau apa sekitar. gitu. Jadi atau sesederhana kalau biasanya naik kendaraan umum, sekarang aku pakai motor ya. dong. Oke. Udah biasa pakai motor, sekarang aku pakai mobil dong. Ya. Tadinya mobilnya yang kecil gitu, yang bunyi klotok-klotok gitu ya. Enggak, udah cukup aku menderita, aku yang lebih enak, dan itu wajar. Tapi ternyata secara finansial kan, biar gimana juga finansial itu ilmu pasti ya. Kayak matematika kan sebetulnya. Angkanya harus kita lihat. Nah, ceritanya financial planning itu berhubungan sama personal finance, keuangan dan manusia. Nah, kalau manusia ilmunya nggak finance, ilmunya psikologi. Ya, nah itu tuh. Nah, jadi personal finance ini adalah pertemuan antara si ilmu keuangan yang serba pasti dan si ilmu psikologi yang lebih banyak tentang rasa. Nah, jadi pada saat mengambil keputusan keuangannya ini, kita harus cari seimbangnya. Nggak mungkin pernah seimbang sih, tapi kita harus selalu cari ke tengahnya gitu lah ya. Kan dianjurkan untuk yang tengah-tengah aja gitu ya. Jadi kalau secara hitungan melulu, aneh juga nih orang ya, kok nggak ada senang-senangnya. Tapi kalau perasaan melulu nanti bohong sama kenyataan bahwa ternyata dia nggak mampu. Jadi mari kita cari secara finansial angkanya berapa dan disesuaikan juga dengan rasa. Tapi aku capek begini, terus aku mau lebih baik, wajar banget. Tinggal dihitung. Artinya yang paling penting adalah mengerti tentang mampu, dan mampu bisa dihitung. Oke, mantap. Jadi tapi sebenarnya tadi kalau balik lagi ke tipsnya, yaitu paling tidak coba menyisihkan menabung minimum. Secara konsisten minimum tadi misalnya 10%. Itu berarti kan kalau gajinya naik harusnya nominalnya juga dengan naik sengaja gitu ya. nabung. Dengan sengaja nabung di Orang awal biasanya nggak sengaja nabungnya. Sisa aja pokoknya ada. Sisa ada. Gitu. Nah, sekarang begitu dia terima gajiannya langsung dipotong dulu 10%. Rata-rata orang bisanya 5%-an ternyata, Lan. Waktu pertama karena dia nggak menyadari itu. Jadi begitu dipaksa, bukan dipaksa, dikondisikan, dibikin, dipotong duluan 10%, dia langsung ternyata aku mampu gitu. Bisa. Ternyata bisa. Baik. Oke, nah itu tadi yang satu tips tentang yang menabungnya. Nah, sekarang kan banyak juga nih orang yang bilang kerja aja nggak cukup gitu ya. Maksudnya kerja secara aktif gitu, tapi uangnya diputar juga dong supaya lebih produktif gitu supaya menghasilkan lagi. Nah, kalau menurut Mbak Wina pandangannya seperti apa nih? Emang bisa uangnya diputar itu dan diternakan gimana gitu ya, diternakan. Terus, apalagi kalau misalnya memang kerjanya full time nih, udah nggak sempet mikirin yang terlalu complicated gitu. Nah, di sini kita akan masuk bab investasi. Sebenarnya jadi ilmunya tuh banyak, Lan. Yang satu ilmu tentang menghasilkan uang. Ini ilmu yang orang suka nggak ngeh, ternyata ini ilmu yang berbeda dibandingkan dengan ilmu mengatur uang. Nah, kalau menghasilkan sama mengatur. Nah, kalau tadi bisa menabung 10% itu tuh baru mengatur. Karena kalau 100% berarti ada 10% buat apa, 30% buat apa, 40% buat apa gitu kan. Nah, kalau pertama dia udah bisa menghasilkan, kemudian dia belajar mengatur, yang ketiga adalah bagaimana dia mengembangkan uangnya. Di sini kita masuk investasi. Ada dua lagi sebetulnya ilmunya, bagaimana kita melindungi uang kita, ini proteksi masuk, dan satu lagi bagaimana kita mendistribusikan uang kita. Ini bab terakhir yang banyak orang malah anggap ambil lalu. Di antaranya itu adalah kalau terjadi meninggal harus ngurusin waris. Atau dari belum sekarang boro-boro gimana caranya supaya ini jadi generational wealth. Jangan cuman berhenti di aku aja, tapi ke anakku dan cucu bisa pass on gitu. Karena ternyata generational wealth ini akan menjadi generational opportunity yang bisa membuat dari generasi ke generasi keluarga kita ini akan dapat kesempatan yang lebih baik. Tapi itu topik yang berbeda lagi, nanti undang aku lagi ya. Kita masuk ke dua bab yang pertama dulu. Ada tadi ngomongin bagaimana menghasilkan uang kalau udah punya pekerjaan, makanya lapangan pekerjaan penting banget. Yang kedua mengatur, jangan sampai uangnya habis begitu aja. Baru nih yang ketiga kita ngomongin tentang investasi. Investasi ini ada dua macam kalau di babnya aku ya. Ada investasi generatif, ada investasi akumulatif. Investasi ini kalau akumulatif artinya kita setor sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini namanya investasi akumulatif. Satu lagi kalau generatif itu kita investasikan ke sebuah aset yang bisa menghasilkan. Ada beberapa yang bisa dipakai, misalnya tabungan deposito, reksadana, saham, dan juga emas logam mulia. 5 ini aja kita kuasai. Nggak harus semuanya ya, mau salah satu atau kombinasi dari 5 ini. Mulai dulu dan jumlah yang kecil-kecil aja dulu. Kalau takut langsung investasi 10%, nggak apa-apa, nabung aja atau deposito lah ya, minimum tersimpan. Tapi ternyata yang penting itu adalah menyelamatkan uang ini dari kemauan kita untuk menghabiskannya. Gitu ya. Karena gitu kalau uangnya ada di depan mata, itu rasanya pengen kita pakai terus gitu. Jadi sebenarnya menabung dan investasi itu adalah bagian dari kita melindungi diri kita supaya uangnya tuh nggak kepake sama kita. Kan orang sering, aku tuh takut investasi. Aku suka tanya balik, kalau nggak diinvestasi uangnya jadi apa? Nggak jadi apa-apa, habis beli sepatu, beli ngopi-ngopi lah. Bukannya nggak boleh, tapi habis. Oh ya udah, kalau gitu sekarang berarti yang bahaya bukan produk investasinya kan, tapi kita yang suka ngabisin
practice yang bahaya. Kebiasaan Jadi ini konsumtifnya kita melindungi itu, gitu ya. kita dari diri kita sendiri. Oke. Jangan sabotase dirimu sendiri. Jadi- Ini masa depan jangan-jangan yang sabotase kita sendiri gitu. Oke, jadi tadi kalau untuk yang supaya uangnya juga produktif ya belajarlah berinvestasi Betul. gitu ya. Oke, tapi juga jangan lupa step untuk yang berikutnya nih nanti gitu ya, bahwa ada Langkah lanjutannya. proyeksi, distribusi, Nanti dan itu yang biar lainnya, tapi untuk ya yang advance. beda lagi. Oke. Basicnya 3 itu dulu. Oke, nah ini kan kita podcastnya Prodigi gitu ya, produktif, inovatif, giat. Nah untuk sisi inovasinya nih, Mbak Wina kan selain ngajar trainer keuangan gitu ya, akhir-akhir ini juga sebenarnya udah berapa tahun ini stand up komedian juga gitu ya. Tapi kadang-kadang stand upnya diminta soal Keuangan. gitu kan. Nah ini mungkin yang seru gitu ya, karena semua orang pasti mikirnya ngomongin keuangan kadang udah males duluan karena aduh pasti ribet, pasti kompleks. Nah ada bisa berbagi nggak gimana sih cara Mbak Wina dan tim gitu ya untuk membuat edukasi keuangan ini jadi fun, jadi menyenangkan, jadi orang tuh mau melangkah memperbaikinya tuh mudah gitu, nggak ketakutan duluan gitu. Pertama biasanya kami harus nanya dulu pesertanya tuh kayak apa. Dan Oke. memang sering kalau pergi ke perusahaan besar kan pesertanya bener-bener dari yang Gen Z sampai Gen X Ya. yang udah mau pensiun. Jadi nggak Boomers bisa dibatasi mungkin, yang ya, bahkan bisa udah dulu. masuk boomer Ya. sudah pensiun Ya, tapi masih sekarang di udah cover. boomer, ya. Tapi masih kerja jadi Oh, iya. konsultan gitu Oh, kan iya, ya. benar-benar. Biasanya aku akan tanya mayoritasnya deh kayak apa deh, atau ini biasanya yang juga sering luput adalah kayak apa sih financial culture di perusahaan itu. Oke. Contohnya ya, waktu aku pergi ke sebuah perusahaan, kita diminta untuk ngomong di 2 divisi yang berbeda. Divisi yang pertama marketing. Isinya adalah yang flashy banget. Oke, karena tuntutan kerjaan Karena juga tuntutan mungkin, kerjaan benar. dia Ya, kan ya, harus betul. menampilkan diri gitu. Tapi divisi yang satunya itu produksi di manufaktur. Oh ya pasti beda banget tuh Beda ya. dong. Oke. Gajinya sama lah. Ah. Gajinya sama, pekerjaannya beda. Ternyata Oke. financial culture di perusahaan yang sama dengan 2 divisi yang berbeda, cara ngobrolnya, cara spendingnya nggak sama. Maka kalau udah kayak Oke. gitu, materi keuangan yang sama, deliverynya yang nggak sama. Nah, deliverynya pakai bahasa pertama untuk bikin fun, kita harus pakai language bahasa yang mendekati sama pesertanya. Oke. Dan biasanya kita mesti ngerti cara kerja mereka di sana kayak apa sih, kerjanya 9 to 5 apa enggak, atau ternyata banyak yang enggak, kita work from anywhere 3 hari dalam seminggu misalnya kayak gitu. Itu aja akan langsung mempengaruhi Beda lagi, benar. obrolannya. Oke. Itu kalau work from anywhere dari rumah apa dari kafe, Iya, makanya karena beda ongkosnya gitu ya, lain. benar-benar. Yang kedua, kami sering banget berusaha untuk memasukkan gamifikasi. Gamifikasi itu jadi dibikin ada permainan di dalam mengajar keuangannya, karena ternyata manusia itu kan belajarnya nggak cuman duduk nonton dengerin aja, kadang harus baca. Kalau aku bahkan harus nulis biar aku Oke. paham. Tapi ketika itu masuk dalam permainan dan banyak tertawanya, ini satu yang menarik sih, banyak tertawanya itu lebih nempel buat dia. Jadi kalau udah game selesai acara dan mereka penuh tertawa, kalau aku tanya apa yang kamu ingat dari 1 jam kita ngobrol barusan atau 2 jam kita training barusan, dia akan ingat tadi pas lagi permainan aku ingat ongkos yang paling besar tuh yang ini Oke. gitu. Nah itu lebih nempel karena harapan kita adalah orang tuh belajar keuangan gak cuma sekarang, orang belajar benar. keuangan itu terus menerus sampai akhir hayat, karena kita akan ketemu terus kondisi yang berbeda dalam hidup sesuai dengan financial journey masing-masing, bahwa oh ternyata kalau kondisinya gini aku harus pivot apa nih secara keuangan, pivot apa nih secara keuangan. Orang itu tidak akan tahu dia harus mengubah pengambilan keputusan keuangannya dia kalau vocabulary dia tentang keuangan tuh nggak cukup. Oke. Jadi punya ilmu tuh harus nambah vocab dulu gitu, harus nambah kosakata keuangan dan hal-hal kecil. Jangan-jangan dia nggak mengambil keputusan keuangan gara-gara dia nggak tahu itu ada Tahu, gitu. Oke. Jadi intinya dibikin supaya mereka mau dulu nih belajar tanpa rasa takut gitu ya. Setelah Dibikin itu nempel. harapannya, dibikin nempel, nggak takut, jadi abis itu semangat untuk belajar lagi. Ya, jangan berhenti di sini Jangan belajarnya. di sini gitu ya. Oke, nah ini terakhir Mbak. Tadi soal kegigihan gitu. Ini kan QM sudah 22 tahun gitu 22 tahun ya. 2022, Tahun ini kita ulang tahun ke-22. Sudah edukasi selama itu gitu ya. Nah, ini kaitannya mungkin jatuh bangun atau perjuangannya gitu. Ada titik balik signifikannya nggak sih yang selama perjuangan itu, dan apa yang bikin bisa bertahan selama ini gitu? Mungkin bisa jadi pelajaran juga gitu ya buat Ya, teman-teman terutama rekan buat kerja teman-teman sama yang UMKM juga Nah, ya, benar-benar. bahwa ternyata si bisnis itu harus berevolusi terus. Dan si pemilik bisnisnya yang jadi leadernya, dan kalau teman-teman tidak punya bisnis pun tapi intrapreneur di dalam perusahaan, Iya, benar. sebagai leader ya ternyata kita itu juga harus berevolusi sesuai dengan evolusi bisnisnya. Oke. Jadi saat bisnisnya Leadernya lagi ada juga di harus evolusi. ada di fase A, kita sebagai leadernya di situ juga harus masuk sebagai fase A. Oke. Nanti kalau dia bisnisnya berubah jadi fase B,
aku harus berubah lagi nih, aku harus belajar lagi nih. Jadi satu yang menurut aku sangat membuat harus rendah hati adalah soal ada banyak banget yang aku harus pelajari sepanjang hari setiap tahun. Nah, tahun 2018 tuh kita jadi sebelum pandemi tahun 2018 itu aku memutuskan untuk ikut bisnis bootcamp sebagai orang yang punya pengalaman ngajar untuk bisnis, sudah keliling zaman dulu tuh sama Badan Ekonomi Kreatif, kita keliling Indonesia. Aku masih tetap mengupayakan aku ikut bisnis bootcamp. Karena selalu akan ada orang yang lebih pintar dari aku, harus belajar sama dia. Dan di bisnis bootcamp itu dapat banyak ide malahan bagaimana cara mengatur bisnis plannya dan ada produk baru. Jadi sesudah itu dari 2018 ke sini kan, setelah kita dari 2003 ke 2018 itu banyak bergeraknya tentang financial planning, konsultasi ya untuk individu. Di 2018 ke sini kami malah bisa lebih sustainable karena memutuskan kita mau bikinnya training. Kliennya korporasi, pivot gitu jadinya ya. Pivot, lebih banyak orang yang bisa kita temui dan bisa dapat kalau purpose-nya adalah kita mau orang belajar keuangan, bukan tentang dia mau investasinya A, B, C, bukan gitu. Tapi kalau ada kondisi gini kamu mau keuangan kamu seperti apa, dan orang ini mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi coba untuk dari sisi produktivitas dan ke inovasi dan kegigihannya tadi ya, untuk giatnya, jadilah orang yang ikut berevolusi dengan pekerjaanmu. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Wina. Sama-sama. Tadi udah ada poin-poinnya gitu ya, kalau untuk produktif gimana supaya kita tadi antara lain nih uangnya juga ikut diputerin dong, belajar berinvestasi gitu ya. Terus kalau keuangan jangan takut gitu ya. Terus kita harus terus belajar, dan juga tadi yang poin ketiga soal kegigihan. Kita kalau misalnya mau buka bisnis, berusaha juga harus mau terus belajar, beradaptasi sesuai dengan perkembangan bisnisnya gitu. Oke. Thank you banget Mbak Wina atas waktunya dan obrolannya yang sangat insightful. Mudah-mudahan rekan-nakers dan sahabat Avanti bisa mengambil cerita-cerita inspirasinya dan ada yang bisa dipraktekin. Nah, itu aja dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast Prodigi episode selanjutnya. Nantikan juga ada segmen practical tips yang nanti bersama Mbak Wina juga di episode yang lain. Itu saja dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Avanti ITB. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Avanti.